ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innakum tukhta'una fil laili wan nahar." Kata Allah, wahai hambaku, kalian itu semua adalah hamba pendosa. Kalian selalu banyak melanggar aturan dan perintahku. Salat malam kalian tidak tertinggal, tapi jangan pernah aman daripada dosa, kata Allah. Kalian selalu berbuat dosa baik siang maupun malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Tetapi aku, kata Allah, sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, sebesar apapun kesalahan yang setiap hari kalian lakukan, baik disadari ataupun tidak, aku adalah Allah, Tuhan Maha Pengampun. Kata Allah, fastaghfiruni, istighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, maka aku ampuni segala dosa kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patut kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Di tengah-tengah pandemi virus corona, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sementara saudara kita yang di luar sana, mereka memiliki keinginan yang besar untuk berjamaah, tetapi daerah mereka adalah daerah zona merah. Walaupun desa Sukamaju baru-baru ini ada statement desa zona merah, tetapi semoga Allah SWT melindungi kita semua. Artinya desa Sukamaju bukan desa zona merah. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga kiranya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul kepada para sahabat, "Inna salatakum ma'rudatan 'alayya." Setiap salawat yang kalian bacakan kepadaku, maka akan dibawakan oleh malaikat ke hadapanku. Kata malaikat, "Fa kaifa salatuna ma'rudatan 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin salawat kami dibawa oleh malaikat ke hadapanmu, sementara engkau telah mati hancur di keping-keping oleh tanah? Kata Rasul, "Innallaha harramal ajsadal anbiya, innallaha harramal arda ajsadal anbiya." Sungguh Allah mengharamkan itu tanah memakan jasadnya para nabi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan berkat salawat kita yang ikhlas karena Allah, kita dihimpunkan oleh Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat meminum air daripada telaga beliau langsung dengan tangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan musibah dan fenomena alam yang datang silih berganti, belum selesai negara kita di Aceh Tengah sudah ditimpa musibah banjir bandang yang menghancurkan perumahan, yang dibawa arus mobil-mobil mereka. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah tidak hanya membaca Al-Quran berupa tekstual, tetapi Al-Quran bagi mereka orang yang beriman adalah setiap fenomena yang terjadi di alam itu wajib dibaca oleh mereka. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, setiap fenomena di alam adalah merupakan Al-Quran terbentang luas. Kalaulah kita baca setiap orang yang beriman, niscaya kita semakin dekat dengan Allah, niscaya kita semakin taat dengan Allah. Saya akan membahas dua saja pada malam hari ini, falsafah di balik ini Ramadan dan virus corona. Yang pertama, seolah-olah Allah mengajarkan kita, selama ini kita mubazir dengan waktu, kita terlalu lalai dengan waktu. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang sering menipu manusia. Yang pertama ni'matus siha wa ni'matul faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang lapang. Selama ini mungkin kita lebih banyak di kedai kopi main domino sampai jam 12 malam, tetapi begitu salat subuh ditinggalkan. Seolah-olah Allah mengajarkan kepada kita, wahai hambaku, sesungguhnya orang beriman itu beruntung, kata Allah.
Orang yang beriman itu aku jamin kehidupannya. Orang yang beriman itu aku, Allah yang memberikan kebaikan kepada mereka. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh orang yang beriman itu adalah mereka yang beruntung. Beruntung, bagaimana ciri-ciri mereka? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka jauh mencegah dirinya daripada perbuatan yang lagau, perbuatan sia-sia. Main domino, duduk di warung kopi berjam-jam sia-sia, saudara dimuliakan Allah. Kita tidak dilarang untuk duduk di kedai kopi, tetapi kalau sudah lama sehingga kita pulang jauh malam, begitu salat subuh azan berkumandang kita masih tidur, bukankah itu mubazir daripada waktu? Jadi Allah mengajarkan kita dalam peringatan pemerintah, maka dibuatlah peraturan jam malam. Harus keluar di bawah jam 11 malam. Kalau jam 11 ke atas ditangkap Satpol PP. Itu ajaran Allah sesungguhnya. Maka kita diajarkan juga melalui bulan suci Ramadan, supaya kita dididik agar lebih pandai dan cerdas dalam menggunakan waktu. Sehingga orang Arab mengatakan waktu itu bagaikan pedang. Kalau dia tidak memakan kita pedang, kalau kita tidak paham, tidak mahir, tidak menjadi pawang terhadap pedang itu, maka kita akan menjadi korbannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya melalui bulan suci Ramadan ini hendaklah ke depan setelah Ramadan kita berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Masjid-masjid semakin ramai. Apalagi masjid di Sukamaju, masjidnya baru, masih segar wanginya di dalam. Jadi hendaklah kita makmurkan masjid. Jangan seperti iman kurma. Kalau kurma mungkin hanya di bulan suci Ramadan kita mudah menemukan, tapi begitu selesai Ramadan habislah, susah kita cari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk saling berbagi. Orang Cina yang menjadi biang kerok virus corona dari Wanang Seafood Market di Wuhan, Cina, mereka yang terserang lebih dulu penyakit ini corona. Sampai-sampai ada satu orang ahli, ahli kedokteran, kalau saya tidak salah namanya Ali Muhammad Zaki. Dia mengatakan ini virus corona belum ada obat, belum ada vaksin yang ditemukan oleh para ahlinya. Mereka katakan seperti itu. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah. Orang Cina mengakui bahwa tidak ada vaksinnya, tetapi dalam Islam diajarkan kalau kita berbagi kepada sesama, kita memberikan sedekah sedikit saja kepada sesama, akan menjadi penyembuh kepada kita. Da'u maradakum bisadaqatikum. Hai hamba Allah, kata Rasul, sembuhkanlah penyakit kamu dengan bersedekah, berbagi kamu kepada sesama, karena sesungguhnya tidak ada penyakit melainkan Allah telah turunkan obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Untuk apa? Syifa dan rahmat kepada kita yang beriman kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi mustahil kalau ada orang berkata bahwa penyakit tidak ada obatnya. Kenapa? Tidak yakin kepada Allah. Inilah yang terkikis dari dalam hati kita, orang yang beriman. Melalui momentum bulan suci Ramadan hendaklah kita berbagi kepada sesama. Di samping kita mendapatkan nilai sosial, membantu kepada sesama, nilai spiritual juga tidak kalah besarnya dengan salat malam kita. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Coba bayangkan, hari ini banyak mereka selfie menjelang berbuka puasa, selfie dengan makanan yang banyak. Alhamdulillah, hari ini puasanya sudah sampai, makanan banyak itu difoto, lantas dilihat oleh orang yang ekonominya rendah. Apakah tidak sedih hati mereka? Jangan berikan Allah SWT. Kita mubazir karena tidak mau berbagi. Ini bukan fitnah tapi fakta. Orang banyak berbondong-bondong kalau menjelang buka puasa. Mereka beli pembukaan, mereka beli cendol, beli ini segala macam, sehingga tidak habis dimakan, akhirnya dibuang. Kenapa? Itu ego. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, ketika menjelang berbuka puasa beliau menangis. Beliau menangis. Ditanya oleh muridnya, wahai guru kami,
Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis terisak-isak? Bukankah Allah mengatakan melalui baginda Rasul, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan adalah kebahagiaan ketika menjelang berbuka puasa. Tetapi kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Balik, aku menangis bukan karena kekurangan makanan. Aku menangis bukan karena tak punya makanan, wahai muridku. Lantas apa, wahai guru kami? Aku menangis teringat Rasulullah. Rasulullah ibadahnya banyak, dijamin Allah masuk surga, orangnya maksum tak berdosa. Tapi buka puasa cuma air putih dan buah kurma. Ibadahnya sepanjang malam. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, ya Rasul, kenapa engkau beribadah sampai kakimu bengkak-bengkak? Bukankah Allah telah menjamin engkau masuk ke dalam surga? Kata Rasul, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak bisa menjadi orang yang bersyukur? Apakah aku tidak bisa bersyukur kepada Allah? Itu Rasul. Rasul bersyukur. Sementara kita surga tidak dijamin Allah, puasa kita pun belum tentu diterima Allah. Makanan luar biasa. Begitu salat tarawih, imam baca ayat sedikit panjang, manteng-teng di belakang. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita, jauhkan Allah. Oleh karenanya tidak boleh seperti itu. Semua yang kita makan akan jadi kotoran. Semua yang masuk ke mulut kita akan menjadi kotoran yang tidak bermanfaat sedikit pun. Bahkan hewan pun kadang tidak mau menyentuh. Itu kata Sayyidina Ali, yang engkau makan jadi kotoran, yang kekal itu yang engkau berikan kepada orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, biasakanlah melalui momentum bulan suci Ramadan kita berbagi. Coba kita merenung sesaat saja. Andaikan ada saudara kita yang fakir miskin, yang mereka tidak mampu, ekonomi mereka di bawah rata-rata. Begitu menyambut hari raya Idul Fitri, kita sibuk kepada ibu-ibu. Ini kata para ulama Lailatul Qadar, ibu-ibu di balik Lailatul Bakar, setiap malam bikin kue. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu pergi ke pasar, bapak-bapak pergi juga ke pasar, cari kain sarung, beli pecinya, mereknya Mangga, Wadimor, Gajah Kudu paling mahal. Orang miskin diam di rumah, lockdown. Kenapa? Tak punya uang. Tapi coba kita merenung sesaat. Andaikan kita tidak berbagi kepada mereka, dituntut oleh Allah. Dituntut oleh Allah kita berlebih. Sementara dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan dengan nilai zakat fitrah itu agar kecerdasan dan kesalehan sosial kita semakin terpatri di dalam hati. Tapi kalau kita ego, kita tidak peduli kepada mereka. Ada anak yatim kita, atau telur mata ada mengenak alih-alih. Menjelang hari raya Idul Fitri, ada anak-anak kawannya, temannya punya baju baru, punya tembak-tembak, punya itu segala macam. Tapi giliran dia, alahai minang kalau itu, kalau ada orang punya Allah, tapi ayahmu tak ada lagi. Apa kita tidak sedih jemaah mereka Allah SWT? Berbagilah sedikit kepada mereka. Anak-anak kita pakai baju baru di hari Lebaran, tetapi giliran anak yatim itu tanggung jawab kita. Sehingga Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim itu seperti ini dalam surga. Jari telunjuk dan jari tengah didekatkan oleh beliau. Dekat beliau dengan anak yatim. Jadi kita berikan sedikit kepada mereka. Tidak dituntut berapa besar kita memberikan kepada mereka. Tetapi jangan dimuliakan Allah, kita memberi bukan karena kaya, kita memberi bukan karena kita punya, kita memberi bukan karena kita lebih, kita memberi karena mental. Banyak orang yang kaya tapi sulit untuk berbagi, banyak orang yang berlebih tapi sulit untuk berbagi. Kenapa? Mental kikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya walaupun kita miskin, hasil kita mungkin pas-pasan. Karena musim lockdown, mungkin kita keluar terbatas, ikannya sedikit dibeli, sisihkanlah sedikit. Kita tidak tuntut untuk memberi banyak. Berapa yang sanggup, berapa yang mampu kita memberi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat ganda. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, mereka mensedekahkan sedikit kelebihannya kepada orang lain, bagaikan benih yang ditanam satu batang tumbuh sehingga satu pohon itu
cabang. Setiap cabang akan berbuah sebanyak 100 biji. 100 kali 7 sama dengan 700 kali lipat Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita sulit percaya. Kenapa? Cenderung materialistis umat akhir zaman. Begitu ditawarkan Allah, orang yang salat masuk surga, orang yang salat tarawih diberikan surga oleh Allah. Sulit kita percaya. Kenapa? Materialistis kita manusia. Tapi giliran umpamanya contoh seperti ini. Kepada seluruh masyarakat desa Sukamaju, membagi-bagikan uang sebanyak 27.000 satu kakak. Misalnya, bukan biaya. Jadi misalnya dibagikan 27.000, diumumkanlah oleh ketua BKM. Andaikan uang yang 27.000 dijemput ke masjid akan mendapatkan 27.000. Tapi andaikan diantar ke rumah akan mendapatkan 10.000. Pertanyaannya, kita pilih yang mana? Jemput atau diantar? Kita memilih jemput tentunya. Tapi giliran Allah katakan di masjid ada pahala sholat berjamaah yang besar, kita tidak tertarik. Kenapa? Kita tidak melihat, tidak tampak jemaah. Seperti orang yang hari ini salah paham. Kenapa kita takut corona? Kenapa takut corona? Kalau kita mati, pasti mati juga. Nah, itu salah seperti itu. Mentang-mentang virus corona tidak kelihatan, kenapa kita takut? Coba hari mau dilepas di masjid, hari apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya keseimbangan antara usaha dengan doa kita. Disitulah letak tawakal yang benar. Tetapi kalau kita tidak punya usaha, berserah kepada Allah, Allah katakan, hei, salah usahamu Mas Bro. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu tawakal. Suatu ketika di depan masjid, pada zaman Rasul, datang seseorang masuk ke dalam masjid hendak sholat. Dilepas begitu saja ontahnya, tidak diikat oleh beliau. Kata Rasul, hei fulan, ikat dulu ontamu, baru engkau salat. Dijawab sama seorang tadi, aku tidak perlu mengikat wahai Rasul, aku serahkan pada Allah. Salah tawakalmu kalau begitu. Ikat dulu baik-baik ontamu, baru bertawakal. Itu namanya tawakal yang benar. Seperti itu jemaah yang mereka Allah SWT. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, melalui momentum bulan suci Ramadan, hendaklah kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Jaga semua perintah Allah, jangan menabrak hukum Allah, jangan melangkahi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga saya sampaikan, agak lama sedikit, apa Pak? Satu lagi. Kita harus istiqomah, jangan lupa Allah. Kita harus istiqomah. Setelah Ramadan masjid harus tetap penuh. Jangan seperti ekor tikus. Ekor tikus besar di pangkal, kecil ke ujung. Jangan. Mudah-mudahan setiap sholat 5 waktu setelah Ramadan masjid kita tetap ramai. Janji Allah bagi orang yang istiqomah. Apa janji Allah? Orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami taat kepada Allah, kami patuh kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah terhadap ucapan mereka. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, aku turunkan ke bumi para malaikat-malaikatku untuk menyampaikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut Allah tidak berikan rezekimu. Jangan takut engkau tidak disehatkan Allah. Jangan takut engkau kena virus corona. Yang penting engkau dekat dengan aku, maka niscaya aku akan menjamin keselamatanmu selagi engkau berusaha untuk terus menghindar daripada para bahaya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita tetap istiqomah dengan amalan kita. Semoga di malam-malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, di mana Allah turunkan keberkahan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kita beribadah. Semoga kita dapat jemaah, kita ikuti amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Siti Aisyah, hadis yang sahih. Apa kata Siti Aisyah? Kalau malam 10 terakhir, idza dakhala al-'ashru, apabila memasuki malam 10 terakhir, ahyal lail, Rasulullah menghidupkan malam-malam tersebut, wa ayqatu ahlu, dia membangunkan keluarganya, wajadda wasyaddal mizan, dan Rasulullah menggerakkan tali sabunnya, dieratkan ikat pinggangnya. Artinya apa?
Rasulullah libur bercampur dengan istrinya. Oleh karenanya jamaah sekalian, 10 terakhir usahakan harus lockdown dengan istrinya. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum menasih taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.